Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu saat ini. Kami mohon berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran dan sapaan-Mu lewat sabda dan permenungan kami hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaknya kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Injil hari ini menceritakan dan mengajarkan kita tentang arti kejujuran yang sesungguhnya. Yesus berkata, jangan bersumpah palsu, tetapi hendaklah perkataanmu ya jika ya, tidak jika tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Pada masa itu, orang sering bersumpah demi langit dan bumi atau hal-hal lainnya untuk menegaskan keseriusan kata-kata mereka. Namun Yesus datang dengan pengajaran yang jauh lebih dalam, bahwa kita tidak perlu bersumpah untuk membuktikan kebenaran, cukup dengan berkata jujur, tulus, dan konsisten. Dalam kehidupan kita dewasa ini, tanpa sadar kita pun sering terjebak dalam kebiasaan berkata yang abu-abu. Kita menambahkan janji-janji yang tidak kita niatkan sepenuhnya, atau mungkin berdalih untuk menghindari tanggung jawab. Karena kita berpikir bahwa sedikit bualan atau alasan kecil tidak akan membawa dampak besar. Namun Yesus mengingatkan bahwa kebenaran bukan soal besar atau kecilnya perkataan, tapi soal isi hati dan kesetiaan kita kepada nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Mengatakan sesuai dengan fakta, sesuai dengan yang terjadi, real, tanpa mengurangi dan menambah-nambah fakta atau kebenaran sehingga menjadi kebohongan. Yesus ingin kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya tanpa perlu banyak alasan, tanpa perlu harus bersumpah demi langit dan bumi atau demi kepala dan demi hidup dan mati. Ketika kita berkata ya, orang tahu itu sungguh memang benar-benar iya. Ketika kita berkata tidak, memang orang mengerti dan tahu bahwa itu sungguh-sungguh tidak ada atau tidak terjadi. Dunia sangat membutuhkan orang-orang yang benar-benar jujur, yang bisa berdiri teguh dalam kebenaran, meskipun keadaan di sekitarnya penuh dengan tipu daya dan kepura-puraan. Kejujuran bukan hanya menunjukkan integritas kita, tetapi juga mencerminkan wajah Allah yang hadir melalui hidup kita. Maka hari ini marilah kita memeriksa kembali kata-kata kita, janji-janji yang pernah atau yang akan kita ucapkan bahkan, dan komitmen yang kita buat. Sudahkah semuanya mencerminkan hati yang tulus dan hidup yang bersinar dalam terang Tuhan?
Saudara-saudari terkasih, marilah kita juga mulai dari hal kecil seperti menepati janji, tidak berbohong, tidak mengada-ngada, tidak menciptakan cerita yang tidak benar, mengarang-arang cerita, dan membual dengan penuh kebohongan ya. Berkata-kata tak berguna dan bermanfaat. Kita mulai dengan mengubah pola pikir kita yang terkadang terpancing bahkan untuk menyetujui hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan fakta, karena hubungan atau relasi, atau bahkan karena kebencian, karena sesuatu yang tak terpenuhi, yang tak terjawab, sehingga kita mampu menciptakan cerita-cerita yang tidak jujur, tidak benar, demi menjatuhkan, demi mendiskreditkan orang lain. Dengan situasi seperti itu, kita dengan sendirinya jatuh ke dalam dosa sebenarnya. Nah, saudara-saudari, dari hal kecil itu kita bisa mengubah diri kita untuk bertobat, tidak lagi menciptakan, mengarang sesuatu yang tidak sesuai dengan realita fakta apa yang terjadi. Marilah kita menjadi pribadi yang lebih jujur. Jika ya, katakanlah ya, jika tidak, katakanlah tidak. Semoga kita dimampukan untuk itu. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabda-Mu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami untuk tidak dengan gampang bersumpah palsu, bersumpah demi langit, atau bersumpah demi bumi atau demi apapun, tapi mampukan kami untuk berkata ya jika iya, tidak jika tidak. Yang lain tentu berasal dari si jahat atau iblis. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.